didukung oleh pemirsa. Selanjutnya, calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Dan langsung saja kita serahkan siapakah dia ke Coach Dewa. Silahkan Coach. Ya, calon juragan zaman now kali ini pernah bekerja di Malaysia selama 10 tahun. Balik ke Indonesia, malah nganggur, dan akhirnya dia mencari kerja lagi di Indonesia, keterima di sebuah BUMN, kerja selama 7 tahun. Namun karena ada rasa kayak kurang sreg dengan lingkungannya, akhirnya dia memutuskan resign dan buat sebuah produk dengan brand peci batik Jogokarya. Siapakah dia? Dia adalah Jardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jardianto, owner dari Peci Batik Jogokaryan. Peci Batik Jogokaryan memiliki ciri khas yaitu mempunyai ekor di belakangnya. Jadi yang bisa kita lihat ada ekor yang di belakangnya. Ini menyimbolkan bahwasanya ketika manusia dalam kehidupan sehari-hari itu akan ada amal dan dosa yang diperbuat. Akan tetapi setelah naik turunnya iman itu akan kembali semuanya kepada Robnya, yaitu kembali ke dalam tanah. Itulah yang membedakan filosofi dari Peci Batik Jogokaryan. Alasan saya mengikuti juragan zaman now, saya ingin mengetahui sejauh mana bisnis yang sudah saya kembangkan sampai dengan saat ini, dan saya berharap mentor-mentor akan memberikan masukan yang bisa membangun branding dari Peci Batik Jogokaryan. Saya siap menjadi juragan zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk panelis semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jardianto dari Peci Batik Jogokaryan, di mana Peci Batik Jogokaryan ini berdiri pada tahun 2015. Dan sejak saat itu kami mulai berusaha dengan mengembangkan produk yang inovatif dengan mengubah model dari peci batik. Peci batik ini sangat elegan ketika dipakai dan bisa digunakan untuk beribadah maupun di kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial maupun berwisata. Kemudian kreativitas kami sudah mencapai 64 motif yang kami tampilkan dan kami bikin. Dan 5% keuntungan kami sumbangkan untuk Masjid Jogokaryan. Dan ada 7,5% lagi yang kita gunakan untuk sosial. Kemudian yang terakhir adalah adanya perhitungan angka nih, perhitungan angka di sini kita tampilkan adanya revenue yaitu gross margin yang masuk, kemudian ada perhitungan net profitnya yaitu kisaran di angka 30% dari net profit yang kita terima dari uang yang masuk. Sesuatu yang ingin kami dapatkan yaitu diperluasnya jaringan dalam sistem pemasaran kami yang masih terkendala. Ya. Saya pakai dulu deh Pak, kali-kali saya bisa untung seperti Bapak di sini. Gede ya Pak ya? Izin Pak nih Pak. Saya cuma satu pertanyaan Pak, ini kan sejak tahun 2015 Pak Jardi. Iya, 2015. Saya lihat PNL-nya nih cukup baik Pak. Ya. Dan saya lihat kebutuhannya saya setuju pokoknya hibah tadi yang hanya tidak terlalu signifikan. Iya, betul. Kenapa Pak? Karena saya lihat di 2022 net profit lihat 1 miliar. Ya. Dan cukup konsisten di 2021 setelah pandemi. Ya. Mungkin bisa dielaborasi ini memerlukan hibah sebanyak 200 juta. Apa kiatnya untuk itu Pak? Mengapa? Ya. Hibah ini saya khususkan karena kita 12,5% dari total net profit yang kita peroleh itu kita untuk sosial kegiatan, sosial kemasyarakatan. Nah, hibah di sini kita khususkan untuk meningkatkan daya produktivitas kami supaya untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Karena selama ini ketika ada orderan dari
customer yang minta dibordir, itu kami masih menggunakan orang ketiga untuk mengerjakan. Saya appreciate udah diberikan kejelasan mengenai perusahaannya dan sebagainya, itu sangat inspirational. Tapi ada waktunya juga untuk seorang pemimpin melihat dari P&L yang dan cash flow yang positif, apa yang bisa dilakukan. Kalau mengenai market baru, tentunya harus lebih baik melakukan planning. Artinya bagaimana mendevelop bisnis ini. Ini yang saya lihat kurang di situ. Peci batik itu luar biasa, tidak semua orang bisa reach that level of business growth dan juga konsistensi, karena selalu growth-nya itu selalu konsisten. Satu pecinya berapa harganya? Harga yang kita tawarkan dari 125 sampai 200 ribu. Coach Dewa mungkin ya, saya masih belum mengerti soal hibah ini ya sebetulnya. Karena dari sisi net profit kan bagus ya. Ya, Asumsi, jadi kenapa butuh hibah gitu? ya. Tadi saya sudah sempat ngobrol juga ya. Sebenarnya yang dibutuhkan sama Mas ini apa sih gitu kan? Pada akhirnya tuh bahkan dia sempat cerita bahwa sebenarnya kan kalau misalkan dari segi cash gitu kan kita juga lumayan berlimpah dengan dana net profit yang dimiliki gitu. Tapi akhirnya ketika kita ngobrol bahwa ini tentang bagaimana value, distribusi, branding segala macam, terbukalah pemikiran bahwa oh iya juga ya kalau misalkan titik distribusinya makin banyak itu juga jadi opportunity untuk naikin sales gitu kan. Kalau misalkan semakin dikenal secara branding, organiknya juga belum maksimal Kang. Jadi ibaratnya hanya ads lah. Ibaratnya kalau ads mati udah ini gitu. Nah makanya ini menjadi poin kalau organiknya maksimal, titik distribusi maksimal akan sangat luar biasa. Maka mungkin nanti bisa ngobrol juga apakah memungkinkan nanti equity juga. Saya belum ngobrol lebih dalam. Tapi yang pasti dari segi angkanya sebenarnya lebih banyak kepada untuk pengembangannya gitu. Ya berarti kan untuk pengembangan bisnis ya, Iya. ujungnya. Nah itu poinnya maksudnya. Kenapa menawarkannya itu hibah gitu? Betul. Kalau betul cash flow-nya positif ya. Positif, iya. Saya masih berasumsi oke lah ini mungkin ada problem cash flow. Tapi kalau dari statement sekarang kan cash flow berarti aman-aman Cash flow aja. aman, insya Allah aman. Nah ya. itu kenapa nggak pakai cash flow-nya gitu? Hibah di sini akan kami gunakan untuk memperbaiki produk kami dari yang sebelumnya kami menggunakan orang kedua untuk mengerjakan pesanan peci yang datang. Ini mencoba akan kami kelola sendiri dengan membeli mesin-mesin baru untuk menunjang kegiatan produktivitas kami. Bahwa kita belum begitu mengerti kenapa dia bisnisnya yang sudah profitable itu butuh hibah yang lumayan besar, tapi juga kurang memikirkan investor ya. Dari segi biasanya kan tawarannya ke arah equity atau kemana untuk growing the business dan value juga the fellow investor. Tapi kali ini cuma buat hibah, jadi kita merasa mungkin kurang nyambung dengan permintaannya. Kalau saya ngelihat untuk Mas ini posisinya memang butuh orang untuk business development-nya. Karena tadi bahasanya bahkan, terus ada duit dipakai apa? Ya juga gue bingung pakai apa gitu. Artinya kan sebenarnya tuh ini bisnis profitable, ini bisnis growth juga gitu kan. Cuman what next gitu. Nah, itu yang bingung. Artinya kan butuh orang yang memang untuk ngarahin, ngebimbing untuk next mau ngapain gitu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk presentasi peserta ketiga. Dan pemirsa, 3 peserta tadi sudah mempresentasikan karya-karyanya. Kita akan tunggu seperti apa diskusi dan hasil keputusan dari para panelis. Seusai jeda, kami akan kembali. Silakan kembali ke backstage. Alhamdulillah, sesuai dengan yang kami harapkan dari sebelum mengikuti Juragan Zaman Now, sehingga ada solusi yang ditawarkan kepada kami. Jadi secara bisnisnya kalau dikatakan bermanfaat buat banyak orang udah jelas ya. Karena bahkan 12,5% itu dibagikan untuk sosial masyarakat. Dari segi bisnis profit itu udah jelas profit di angka 30%-an. Nah ini mungkin Masnya nggak kebayang what next mau diapain lagi. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.